Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lestiana dan 3 rekan saya yang bernama Meriana Marhana Oktaviandri, Siti Gina Nurfalah, dan Sri Novia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi pertanian. Nah, sebelum berlanjut ke materi yang lebih jauh, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bioteknologi pertanian itu sendiri yaitu metode atau cara yang digunakan menggunakan jasa organisme atau makhluk hidup sehingga menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Sutrisno, dalam bukunya, dalam bidang pertanian, bioteknologi ini memiliki alternatif lain. Yang pertama, memanfaatkan, melestarikan, dan memperkaya keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempercepat proses perakitan tanaman, hewan, serta organisme unggul dalam proses rekayasa genetikanya. Yang ketiga, pemanfaatan mikroba. Pemanfaatan mikroba ini banyak sekali. Yang pertama, sebagai pengelolaan hasil panen, sebagai komponen utama pembuatan pestisida hayati, sebagai bahan utama pembuatan biosfer, dan juga unsur-unsur penting dalam pembuatan rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari bioteknologi. Nah, apa sih tujuan dari bioteknologi itu sendiri? Tujuannya yaitu untuk mengatasi permasalahan pangan yang ada di berbagai belahan dunia yang disebabkan setiap hari penduduk semakin banyak dan semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah di negara kita Indonesia ini. Untuk itu bioteknologi ini bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, menghasilkan makanan yang lebih bergizi, dan juga menghasilkan obat-obatan. Selanjutnya, peran bioteknologi bidang pertanian. Yang pertama yaitu peran bioteknologi perbaikan. Bioteknologi berperan dalam perbaikan benih atau bibit, antara lain seperti rekayasa genetika, masker assisted selection, kultur jaringan, fusi protoplas, kultur embrio, radiasi, dan seleksi in vitro. Peran bioteknologi dalam kesuburan tanah. Untuk tanaman pangan, penggunaan rhizobium, bradyrhizodium, azospirillum, serta mikroba pelarut fosfat mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil. Beberapa pupuk hayati yang sudah diproduksi massal adalah Rhizoplus, Biolestari, Emas, dan Antoseno. Selanjutnya, peran bioteknologi dalam pengendalian OPT. Insektisida hayati yang bahan utamanya adalah cendawan atau bakteri Bacillus thuringiensis telah banyak digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Strain alam dari Bacillus thuringiensis efektif untuk pengendalian ulat rayak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu teknik bioteknologi pertanian. Yang pertama adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika tanaman adalah manipulasi genom tanaman dengan bioteknologi, atau dengan kata lain, pengetahuan dan metode tentang pembuatan tanaman transgenik. Apa sih tanaman transgenik itu? Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi gen asing yang berasal dari makhluk hidup lainnya, bisa sesama tanaman, hewan, ataupun bakteri. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan tanaman unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Pada awalnya dibuatnya tanaman transgenik sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah pangan dunia. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan produksi pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Meriana Marhana Oktaviandri.
akan melanjutkan penjelasan dari Lestiana yaitu mengenai teknik bioteknologi pertanian. Yang kedua yaitu ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan secara in vitro, sehingga hasil akhirnya adalah klon tanaman atau yang biasa disebut dengan somaklon karena berasal dari sel-sel somatik. Metode ini dilakukan secara aseptik di laboratorium dengan menggunakan bahan awal tanaman atau expand yang relatif berukuran kecil untuk menghasilkan somaklon dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif singkat. Adapun macam-macam kultur jaringan tumbuhan, yaitu yang pertama ada polen antarkultur, yang merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand dari benang sari atau serbuk sari. Yang kedua yaitu ada kloroplas kultur, yang merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand kloroplas untuk keperluan memperbaiki sifat dari tanaman dengan membuat varietas baru. Yang ketiga yaitu ada meristem kultur, yang merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand atau bagian tanaman dari jaringan muda atau meristem. Yang keempat yaitu ada protoplas kultur, yang merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan bagian tanaman protoplas atau sel hidup yang telah dihilangkan dari dinding selnya. Yang kelima yaitu ada somatic cross atau silangan protoplasma, yang merupakan penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian membudidayakannya sehingga menjadi tanaman yang kecil dengan memiliki sifat baru. Adapun tahapan-tahapan dalam kultur jaringan yaitu yang pertama preparasi media kultur. Medium kultur jaringan tanaman mengandung zat-zat anorganik yang terdiri dari asam amino, gula-gula, vitamin, dan hormon. Tahapan yang kedua yaitu penanaman dalam kultur. Tahapan yang ketiga yaitu organogenesis atau perbanyakan tanaman. Yang keempat yaitu amplifikasi anakan atau pembesaran anakan. Dan tahapan yang kelima yaitu penanaman dalam tanah. Selanjutnya, manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, penyimpanan jangka panjang plasma lupa sehingga memberikan bahan genetik yang stabil. Yang kedua, mengurangi ruang simpan dan menurunkan biaya pemeliharaan. Yang ketiga, menghasilkan berbagai macam produk farmasi, zat pewarna, dan peningkat cita rasa. Teknik bioteknologi pertanian yang ketiga yaitu seleksi perkawinan konvensional dan hibridisasi atau persilangan. Untuk mendapatkan bibit unggul sesuai sifat-sifat yang diinginkan dapat dilakukan dengan perkawinan silang antara dua jenis tanaman atau mengulang kembali perkawinan silang antara keturunan hibrid dengan salah satu induknya. Tanaman dari spesies yang berbeda pada dasarnya tidak dapat dihibridisasi akibat sifat genetik tidak dapat diisolasi dari tanaman. Dengan adanya bioteknologi, keterbatasan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya, teknik bioteknologi pertanian yang keempat yaitu cloning. Cloning merupakan teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Tanaman yang dihasilkan dari cloning sama dengan induknya. Cloning dilakukan dengan menggunakan jaringan somatik tumbuhan di dalam lingkungan aseptik yang terkontrol. Manfaat dari cloning yaitu dapat menghasilkan bibit yang seragam, jumlahnya banyak, dan dalam waktu yang singkat. Bioteknologi pertanian yang kelima yaitu ada fusi protoplas. Fusi protoplas merupakan gabungan protoplas dengan protoplas lain dari beberapa spesies, kemudian membentuk sel yang dapat tumbuh menjadi tanaman hibrid. Nah, jika dua protoplas berbeda, baik itu genus ataupun spesiesnya, berhasil menyatu, itu akan membentuk heterokarion. Nah, selanjutnya fusi protoplas akan menghasilkan dua macam kemungkinan produk, yaitu yang pertama hibrid dan yang kedua sibrid. Dikatakan hibrid jika nukleus dari kedua spesies tersebut benar-benar mengalami fusi atau menyatu, sedangkan sibrid jika hanya sitoplas yang mengalami fusi sedangkan informasi genetik dari salah satu induknya hilang. Protoplas membuka kemungkinan untuk yang pertama menghasilkan
hibrid somatik antidiploid yang fertil antar spesies yang secara seksual tidak kompatibel. Yang kedua, menghasilkan galur heterozigot dalam satu spesies tanaman yang secara normal hanya dapat diperbanyak dengan cara vegetatif, misalnya yaitu pada kentang. Yang ketiga yaitu memindahkan sebagian informasi genetik dari satu spesies ke spesies yang lain dengan memanfaatkan fenomena yang disebut dengan penghilangan kromosom. Yang keempat, memindahkan informasi genetik yang ada di sitoplasma dari galur atau spesies ke galur atau spesies yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Gina Nurfala. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Meriana. Bisa kita lihat di sini di mana ada poin 6 yaitu teknik potongan daun, di mana transfer genetik terjadi secara alami pada tanaman dan merespon organisme patogen. Contohnya, suatu luka dapat terinfeksi oleh bakteri tanah yang disebut Agrobacterium tumefaciens atau yang kita kenal dengan Agrobacter. Bisa kita lihat di sini ada gambar tentang teknik potongan daun, di mana dalam teknik ini daun dipotong kecil-kecil, kemudian ketika potongan daun mulai regenerasi, selanjutnya akan dikultur pada medium yang mengandung agrobakter yang telah mengalami modifikasi genetik. Kemudian selama proses ini, DNA dan TI plasmid berintegrasi ke DNA sel inang dan materi genetik pun telah terkirim. Potongan daun tersebut kemudian diberi hormon untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Namun, ada kekurangan utama dari proses ini adalah agrobakter tidak dapat menginfeksi tanaman monokotil seperti jagung dan gandum. Tanaman dikotil seperti tomat, kentang, apel, juga kedelai merupakan contoh yang cocok untuk proses ini. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, yaitu ada teknik kultur in vitro. Kultur in vitro merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman, antara lain dengan keragaman soma klonal. Kemudian perubahan genetik dapat terjadi selama periode kultur in vitro atau karena adanya sel-sel yang mengalami mutasi. Pemanfaatan lain teknologi tersebut untuk penggandaan bibit pada awalnya berdasarkan hasil percobaan Morel tahun 1960 pada anggrek Cymbidium. Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam aplikasinya, yaitu yang pertama, keberhasilan teknik ini pada tanaman tahunan berkayu masih rendah, sehingga aplikasinya masih terbatas pada jenis tanaman tertentu saja. Kemudian yang kedua, kapasitas regenerasi menurun bila sering melakukan pembaharuan, penurunan integritas genetik pada bibit yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, persentase keberhasilan aklimatisasi terutama pada tanaman tahunan berkayu relatif masih rendah. Keempat, adanya patogen internal khususnya pada tanaman tahunan berkayu yang sulit dihilangkan. Dan yang terakhir, diperlukan tenaga kerja yang intensif, terdidik, serta mempunyai keterampilan khusus, diperlukan modal awal yang cukup tinggi. Kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar tahapan dalam perbanyakan tanaman secara in vitro dibagi dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama, seleksi tanaman induk dan penyiapannya, kedua, kultur aseptik, ketiga, perbanyakan atau penggandaan propagul seperti kalus, tunas, atau embrio, keempat, pengakaran, dan yang kelima, aklimatisasi. Nah, dari kelima tahapan tersebut, kultur aseptik merupakan tahapan yang paling kritikal dan sulit dalam perbanyakan tanaman secara in vitro.
Selanjutnya, dalam perbanyakan tanaman secara in vitro, tidak semua jenis tanaman memerlukan kelima tahapan tersebut. Pada tanaman tertentu seperti krisan dan anyelir, tahap pengakaran tidak diperlukan. Kemudian di sini ada hidroponik dan aeroponik, di mana hidroponik ialah teknologi bercocok tanam dengan cara memanfaatkan air, nutrisi, dan oksigen. Untuk metode yang digunakan dalam hidroponik diantaranya seperti kultur air dengan menggunakan media air, kemudian metode kultur pasir, yaitu dengan menggunakan media pasir, dan dengan metode polus dengan menggunakan media kerikil dan pecahan batu bata. Keuntungan dari penggunaan hidroponik, yang pertama, produksi tanaman yang lebih tinggi. Kedua, pemakaian pupuk yang lebih efisien, tidak tergantung pada kondisi alam. Yang ketiga, tumbuhan bebas dari hama dan penyakit. Keempat, tumbuh lebih cepat. Kelima, mudah dalam pengerjaannya. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Kemudian ada aeroponik, yaitu merupakan jenis hidroponik karena air yang berisi larutan unsur hara yang disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Prinsip dari penerapan aeroponik yaitu styrofoam yang diberi lubang-lubang tanam dengan jarak 15 cm yang kemudian dengan menggunakan ganjal busa atau rock wool anak semai sayuran yang ditancapkan pada lubang tanam. Pada akar tanaman akan menjuntai secara bebas ke bawah, yang kemudian di bawah helaian styrofoam terdapat sprinkler atau pengabut yang memancarkan kabut larutan hara ke atas hingga mengenai akar. Kemudian materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sri Novia. Di sini saya Sri Novia akan melanjutkan presentasi rekan saya Siti Gina Nurfala. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh tanaman hasil bioteknologi. Nah, apa saja sih contoh dari tanaman hasil bioteknologi? Itu yang pertama ada padi golden rice. Nah, dibuatnya tanaman transgenik golden rice ini dilatar belakangi oleh rendahnya kandungan nutrisi pada beras dan banyaknya orang di dunia yang mengalami defisiensi vitamin A. Nah, tanaman transgenik pada golden rice ini disisipi gen Piton sintens dari tanaman Dipoldis dan Lysopen cyclis dari bakteri tanah Erwina uredivora. Nah, sehingga memproduksi enzim untuk biosintesis karotenoid atau provitamin A dalam endosper. Selanjutnya yang kedua ada buah tomat. Nah, buah tomat dengan shelf life yang panjang dilatar belakangi dengan mudahnya buah tomat menjadi lembek, kemudian busuk dan cepat masak. Nah, pada penyimpanan, kemudian enzim yang bertanggung jawab terhadap proses penuaan atau pembusukan adalah selulase dan poligalakturonase. Nah, maka untuk mencegah terjadinya penuaan, produksi kedua enzim ini harus diturunkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan jalan menyisipkan antisense gen dari gen untuk sintesis enzim selulase dan poligalakturonase. Nah, antisense gen adalah cermin dari gen yang ada. Dengan demikian, gen tersebut tidak dapat dideskripsikan karena proses transkripsinya terganggu oleh adanya transkrip RNA yang dihasilkan dari antisense gen. Selanjutnya, tanaman yang kedua ada kedelai. Nah, rekayasa genetika alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan mengubah modifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Rekayasa genetika pada tanaman mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama dimulai dengan ekstraksi DNA, kemudian dilanjutkan dengan cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemulihan tanaman di lapangan. Kemudian tanaman yang keempat ada kentang ruset berubang. Nah, teknik bioteknologi saat ini telah banyak digunakan dalam produksi kentang, baik dalam teknik penyediaan bibit, pemulihan kentang, hingga rekayasa genetika untuk meningkatkan sifat-sifat unggul kentang. Contoh varietas kentang baru adalah kentang ruset berubang yang memiliki kandungan pati yang tinggi dan menghasilkan kentang goreng dan keripik kentang dengan kualitas yang lebih baik karena
menyerap lebih sedikit minyak ketika digoreng. Selanjutnya, contoh tanaman hasil bioteknologi yang kelima yaitu tembakau rendah nikotin. Nah, merupakan jenis tembakau yang dinilai dapat mengurangi resiko serangan kanker akibat merokok. Nah, salah satu dari sekian banyak kerugian merokok adalah gangguan kesehatan karena kadar nikotin yang tinggi. Nah, pendekatan bioteknologi dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan merakit tanaman tembakau yang bebas kandungan nikotin. Nah, pada tahun 2001 jenis tembakau ini diklaim dapat mengurangi resiko serangan kanker akibat merokok. Nah, selain bebas nikotin, sentuhan bioteknologi lain juga dilakukan untuk tanaman tembakau, misalnya dengan meningkatkan aroma menggunakan gen aroma dari tanaman lain. Nah, salah satu telah berhasil adalah menghubungkannya dengan aroma buah lemon. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan bioteknologi dalam pertanian. Nah, apa saja keunggulan bioteknologi dalam pertanian? Nah, bioteknologi banyak berperan dalam penyediaan produk pangan dunia. Nah, berbeda dengan revolusi hijau yang lebih berkonsentrasi untuk menghasilkan varietas tanaman pangan unggul dengan produktivitas tinggi. Revolusi bioteknologi berkiprah lebih jauh dari itu. Nah, ada beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, varietas tanaman unggul dirakit sehingga tahan terhadap herbisida, tahan terhadap hama, penyakit dan virus, dan tahan terhadap garam serta kekeringan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, melalui produk bioteknologi tanaman yang ditanam bebas dari gangguan agroekosistem. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Yang kelima, pengembangan tanaman bahan transgenik yang mengandung vaksin atau nutrisi tertentu sangat bermanfaat bagi penduduk yang kurang gizi di negara miskin. Nah, untuk mencegah kelaparan dan penyakit akibat gizi buruk. Selanjutnya ada kekurangan bioteknologi pertanian. Nah, keunggulan dan keampuhan bioteknologi dalam bidang pertanian tidak banyak berpengaruh bagi negara-negara yang sedang berkembang maupun miskin. Nah, di negara ini pertanian masih merupakan aktivitas sosial yang dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri dalam skala kecil, sehingga akan menimbulkan permasalahan seperti yang pertama, adanya hak paten untuk produk bioteknologi. Misalnya tanaman transgenik menyebabkan kesenjangan yang timbul antara petani tradisional dengan petani berdasi. Kemudian yang kedua, pertanian akan dikuasai oleh investor-investor yang mempunyai modal besar dan menyingkirkan petani-petani tradisional yang hanya mempunyai modal kecil, sehingga teknologi baru bukannya meningkatkan pendapatan petani tradisional yang sudah miskin, tetapi malah menambah beban hidupnya. Kemudian yang ketiga, petani menjadi sangat tergantung terhadap benih-benih tanaman unggul pada setiap musim tanam. Selanjutnya yang keempat, petani yang biasanya menyisihkan benih hasil panen untuk penanaman berikutnya tidak dapat lagi melakukannya. Nah, itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmers have been living with this environmental change in the crops they grow since the beginning of time. But what biotech does is it takes living organisms and all the tools that we have at our disposal to alter plants and devise solutions to problems. In the mid-1990s, North Carolina cotton farmers faced a serious crisis. Insect infestation and rampant weed growth were wiping out cotton fields, devastating one of the state's most important cash crops. But with the help of agricultural biotechnology, or ag biotech, farmers were able to combat these problems and grow cotton in areas where it previously was not possible. As a result, the industry not only bounced back, but flourished. Although cotton has traditionally been used for clothing, cooking oil, and livestock feed, scientists and companies are providing the opportunity to expand cotton's utility. For example,
New biotech cotton varieties have the potential to provide protein that could feed people on a global scale. Companies have even created environmentally friendly packing material from cotton that could take the place of synthetic packing material. But cotton isn't the only crop benefiting from ag biotech. Scientists at SoyMeds, a company in North Carolina, are producing proteins in soybeans that could change the way we receive our medicines. This technology really is revolutionary. We can generate vaccines that can be used to vaccinate orally. And because of the high protein content in seeds, you can generate millions, if not tens of millions of doses in a very small area, such as an enclosed greenhouse acre. Seeds can be converted into powder and stored for many years. They have a very stable shelf life. If we were to have a good vaccine candidate to treat malaria in third world countries, we could add a little bit of water to these plastic vials of soy milk powder and reconstitute it and drink it, and that's your vaccine. There's an enormous potential for the future of soybean and the different types of things we can do because it is such an ideal system to use. Ag biotech is also bringing new jobs to North Carolina. Canadian-based company Medicago constructed its first manufacturing facility in Research Triangle Park. Scientists there are creating health opportunities in unexpected places, using tobacco leaves to produce 10 million doses of H1N1 vaccine in a month. Biotechnology is improving other areas of agriculture as well. Advanced Animal Diagnostics in Durham, North Carolina, is using ag biotech to create new tools for improving food safety by developing rapid diagnostic tests for mastitis, an infection of the milk-producing glands in the dairy cow. If you can get to the subclinical mastitis before it becomes a clinical case, then you can manage the cow better. The cow will be healthier, her production will last longer, and you'll have better quality of milk. We believe that this is just the first fruit of rapid diagnostics, on-farm diagnostics for all kinds of diseases and for all kinds of things like even bioterrorism. With a great pipeline of research, vibrant ag biotech companies, and a trained workforce, North Carolina is primed for a bright economic future. We're excited about agricultural biotech and what it can help agriculture and farmers and consumers in our state do as we look forward. The ag biotech industry is uncovering a world of opportunities that will help feed, clothe, fuel, and heal the world. It was the driving force behind the revival of cotton in North Carolina. Now, ag biotech is extending its reach, providing a platform for advancements in medicine and food safety, and offering possibilities that will improve quality of life for people around the globe. When you look at the whole range and breadth of what agriculture can do for us in North Carolina, it is well beyond just food on the table.